Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-48. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dzawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, inti kajian kita pada pertemuan yang lalu bahwa untuk hamba-hamba yang takut kepada satu hari atau di suatu saat nanti mereka akan diberdirikan menghadap raja diraja, penguasa alam semesta, untuk mempertanggungjawabkan semua amalan-amalannya, sehingga mereka melaksanakan apapun yang diperintahkannya, menghentikan yang dilarangnya, sekaligus berbekal, berbenah, bersiap untuk menghadapi hari itu. Di samping mereka hati-hati dan waspada daripada tipu dunia dan kesenangannya, untuk mereka ini ada jannatan, dua surga. Kata-kata liman berarti itu khusus. Li, khusus Allah ciptakan untuk dia, namanya li, dipersiapkan spesial. Inti yang kedua adalah ada namanya maqam. Secara bahasa arti maqam itu tempat tegak, tempat berdiri, seperti makam Ibrahim, tempat tegak Nabi Ibrahim meninggikan pondasi bangunan Ka'bah. Makam namanya. Makam yang kedua maknanya kebesaran, keagungan, kedudukan.
Makanya ada juga ulama kita yang memahami makam ini adalah siapa yang takut kepada kebesaran, keagungan Tuhannya. Untuk orang ini ada 2 surga. Nah, pagi hari ini mari kita lanjutkan. Fihima zawata afnan, ayat 48 ya. Zawata afnan, zawata mempunyai, memiliki. Kedua-duanya itu kedua-dua surga yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang spesial ini, mempunyai, memiliki. Afnan diterjemahkan di Quran terjemah aneka pepohonan dan buah-buahan. Itu terjemahannya. Afnan secara bahasa adalah gusnun, dahan-dahan yang lurus-lurus. Begitu disitulah tempat tumbuhnya ranting-ranting daun dan buah-buahan. Dan ini kata beliau menggambarkan keindahannya, kebagusannya, dan aneka macam buah-buahan yang muncul daripada dahan-dahan itu, sekaligus dedaunan-dedaunan yang hijau. Bernamalah dia zawata afnan. Di kedua surga itu ada aneka macam pepohonan dan buah-buahan yang sangat indah, sangat lezat, sangat nikmat. Hanya itu yang bisa kita jelaskan. Sebab bagaimanapun kita menghayalkan, mengilustrasikan, menggambarkan, tidak mampu kita. Di situ ada ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat, dan tidak satu pun yang telah pernah melihat. Barangkali Nabi Muhammad lah orangnya, karena beliau pernah diperlihatkan oleh buah-buahan surga. Bahkan ketika terjadi salat gerhana, beliau sempat maju ke depan seakan memetik dan meraih sesuatu dalam salat. Kemudian setelah itu beliau mundur seperti apa yang beliau takutkan. Habis salat beliau katakan, tadi diperlihatkan kepadaku sebahagian buah-buahan surga dan aku ingin memetiknya, sehingga aku julurkan tangan ke depan. Memang kepada beliau telah diperlihatkan. Kepada kita manusia-manusia yang biasa ini, belum ada satupun yang bisa melihat dan diperlihatkan. Karena kita tidak ada istimewanya. Barangkali adalah satu sosok barangkali Indonesia yang mengaku seperti itu, yang viral sekarang, yang pandai bahasa semut itu. Ini aneh-aneh dia. Ini kembali kita yang tadi, bahwa bagaimanapun kita membayang-bayangkan pepohonannya yang lurus-lurus, di situ tumbuh aneka macam buah-buahan, ranting-ranting. Karena makna daripada afnan itu gusnun, dahan-dahan yang lurus ke atas. Tumbuh berbagai macam daun-daun putih-putih, buah-buahan yang tidak berhenti. La maqtu'ah, tidak putus-putus buahnya. Dipetik buahnya tumbuh lagi, petik lagi buahnya tumbuh lagi. Hanya itu yang bisa kita gambarkan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berkali-kali dikatakan, mengingatkan kita apa ini? Bahwa amalan kita, ibadah kita, ketaatan kita, betapapun banyaknya, setaat siapapun kita, sesaleh siapapun kita,
tetap itu semua belum bisa mengimbangi nikmat Allah. Walaupun nikmat itu seperti kerdipan mata. Berarti segala macam kesenangan surgawi, nikmatnya dan kelezatannya, keindahan pesonanya, sebenarnya itu adalah semata-mata rahman Allah. Bukan lantaran ibadah, ketaatan, kesalehan kita. Untuk itu jangan ujub dengan itu. Karena tidak satu pun yang masuk surga lantaran amalannya. Dan tidak satu pun yang selamat dari neraka lantaran amalan. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Ya, kata beliau. Saya, Anda, kita masuk surga adalah lantaran rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah dianugerahkannya berbagai macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan surgawi. Seperti ini. Kalau begitu, nikmat Tuhan kalian berdua yang mana kalian dustakan lagi? Jawabannya tidak ada yang kami dustakan. Fihima ainani tajrian. Fihima, pada keduanya, itu pada kedua surga itu, atau di dua surga itu, fihima. Hima itu kembali kepada jannatan ini. Di kedua surga itu ada ainan. Ainun mata air. Kalau dua mata air, ainan. Tajrian yang terus mengalir, tajrian mengalir kedua-duanya. Kita tahu dari berbagai macam ayat dan juga hadis-hadis Nabi bahwa di surga ada uyun, berbagai macam mata air. Yang terkenalnya adalah salsabil dan tasnim. Sehingga ada yang menyebutkan, ulama-ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tajrian, dua mata air yang mengalir itu adalah tasnim dan salsabil. Tasnim khusus untuk hamba-hamba Allah yang muqarrabin, dan salsabil untuk hamba-hamba Allah yang abrar. Maka dua mata air ini, kata beliau, kata Al-Hasan, itu yang mengalir di masing-masing surga. Dan kita juga tidak dapat menggambarkan bagaimana itu salsabil. Secara bahasa salsabil kan sejuk, segar, tawar, nikmat. Salsabil ya. Kalau tasnim, mata air tertinggi, laknya saja dari misk, khitamuhu misk. Khitam kan lak, penutupnya masih disegel, belum pernah dibuka, namanya khitamuhu misk. Segelnya saja daripada minyak yang paling harum di surga. Itu segelnya, itu laknya, itu penutupnya, belum lagi dibuka. Tasnim. Jadi kalau kata beliau-beliau juga para ulama bahwa tasnim itu lebih tinggi mutunya dibanding dengan salsabil. Kedua-duanya terdapat dalam jannatan. Wallahu alam. Paling tidak itu yang disebutkan dalam kitab yang saya bawa ini. Jadi fihi pada kedua surga itu ada dua mata air yang terus mengalir. Kenapa terus? Ya, tajrian itu kan melambangkan terus menerus, tajri fi'il mudhari', terus mengalir. Tidak henti. Yang mereka bebas meminum kapan saja, menikmati kapan saja di dua mata air itu.
Lalu apa bedanya dengan sungai? Sungai beda lagi. Sungai namanya kan nahrun, jamaknya anhar. Di surga ada 4 sungai yang terkenal kan? 4 sungai yang terkenal di surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Muhammad, matalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai-sungai, bukan sungai. Ada sungai-sungai min ma'in ghairi asin, sungai tawar yang tidak bau dan tidak busuk, mineral. Wa anharum min laban, juga ada sungai-sungai dari susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya tidak berubah sedikit pun. Sungai-sungai dari susu. Wa anharum min khamrin lazzatil lisyaribin, sungai-sungai daripada khamar, sangat lezat bagi siapapun yang minumnya, tidak memabukkan. La yusaddaun anha wa la yunzifun, tidak pening, tidak mabuk, tidak teler. Karena semuanya di surga nikmat. Sungai-sungai khamar, lezat. Wa anharum min asalin, dan sungai-sungai daripada madu, madu bersih, madu murni, musaffa. Ini sungai-sungai. Jadi ada uyun, ada anhar. Dalam beberapa penjelasannya kita baca sungai-sungai itu mengalir daripada lautan-lautan, lautan madu, lautan air tawar, lautan susu, lautan khamar, lautan madu. Wallahu a'lam. Ini gambaran surat Muhammad surat ke-47 ayat 15 tentang sungai-sungai. Jadi mengalir di bawah mereka, di bawah istana-istana, gedung-gedung mereka, sungai-sungai. Juga ada mata air-mata air. Di kebun-kebun, di taman-taman. Yang sangat indah, mempesona. Yang sekali lagi, bagaimanapun manusia pandai mengkhayal, tidak terkhayalkan. Bagaimanapun manusia pandai melukiskan, tidak terlukiskan. Yang paling bagus, masuk saja ke sana. Ketika jumpa di sana nanti baru kita duduk-duduk ngomong-ngomong. Oh, ini dia. Namanya ainan tajrian. Fa bi ai ala iramikum tukadziban. Ini masing-masing nikmat itu disebut dengan fa bi ai ala iramikum tukadziban. Fihima, ya kita terus saja, tidak perlu panjang keterangannya. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Pada kedua surga itu ada pula namanya fakihah, buah-buahan. Fawakih, fakihah. Fakihah aneka macam buah-buahan. Zaujan, secara bahasa zaujan berpasang-pasang. Zaujan. Zauzan jaujin. Zaujun pasangan. Zaujan sepasang-sepasang. Bagaimana ini? Ya, dalam beberapa penjelasan tersebut, zaujan itu bukan berarti buah-buahan dunia. Kalau dunia ada manis, ada pahit. Ada hambar, ada asap. Itu berpasang-pasangan. Di surga tidak ada yang pahit, tidak ada yang masam, tidak ada yang hambar. Semuanya enak, lezat dan nikmat. Lalu bagaimana berpasang-pasangannya? Ia berpasang-pasangan aneka rupa macam. Masing-masingnya buah-buahan itu sangat lezat, sangat nikmat. Disebut dia zaujan. Itu berpasang-pasangan namanya. Di dunia pasangannya seperti itu. Tapi dalam surah Al-Baqarah sudah dikatakan buahnya sama, namanya sama, mutasyabihat, tapi rasanya berbeda. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah bahwa satu buah itu mempunyai 70 rasa. Satu buah mempunyai 70 rasa. Ketika beliau menjelaskan
Surat Al-Waqiah. Itu tepatnya fi talhim mandud. Ada buah-buahan bersusun-susun seperti buah pisang. Satu dipetik 70 rasa. Dipetik sebelahnya 70 rasa. Dipetik sebelahnya 70 rasa. Habis dipetik tumbuh lagi. Seperti buah yang bersusun seperti sisi-sisi pisang. Dipetik satu makan 70 rasa. Itu tumbuh lagi ini. Diambil pula sebelahnya 70 rasa yang berbeda. Tumbuh lagi. Diambil satu lagi 70 rasa berbeda. Bagaimana itu? Saya juga tidak tahu. Ujungnya masuk saja. Itu ujungnya. Di dunia saja pisang itu macam-macam. Yang tidak ada cuma satu. Pisang betina. Itu saja yang tidak ada di dunia. Selebihnya banyak macam-macam pisang. Payah menyebutkannya. Apalagi di sana di surga. Jadi fakihah mewakili semua aneka macam buah-buahan. Yang sama namanya, bentuknya dengan dunia, tapi rasanya, kenikmatannya, kelezatannya, pesonanya luar biasa. Cukup digambarkan di sini dengan fakihatin zaujat. Buah-buahan yang berpasang-pasangan, beraneka macam bentuk, rupa, warna, kelezatan, kenikmatannya. Namanya zaujat, aneka macam. Kembali diulang. Itu fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Ini tiba di selera namanya nih. Tiba di selera, ini rupanya. Tiba di air untuk minuman, untuk mandi, hal-hal yang menyegarkan. Bukankah di dunia orang pergi kemana-mana mencari air? Tidak ada orang yang tidak suka dengan air. Air yang di taman-taman. Di atas disebutkan airnya. Mata air namanya. Tiba di pepohonan begitu. Tiba di buah-buahan begitu. Nanti ini tiba di tempat dia duduk-duduk lagi. Muttaqiina fiha muttaqiina ala furushin bata'in wa min istabraq. Muttaqiin. Duduk bertelekan sambil mereng. Namanya itu. Mereng. Duduk bertelekan sambil namanya muttaqiin. Bersandar bisa, bertopang bisa. Muttaqiina ala furush. Furush itu firash. Firash itu hamparan yang dihamparkan untuk tempat duduk. Firash namanya. Spesial hamparan untuk digelar, dikembangkan, dibentangkan untuk tempat duduk. Di situ mereka duduk-duduk. Bertelekan dan berbaring-baring santai-santai. Batainuha batnun dalam, bagian dalam. Bagian dalamnya min istabraq, daripada sutra yang tebal. Ada dua penafsiran. Kalau kita duduk di atas suatu hamparan, berarti di bawahnya namanya batain, bagian bawah. Atau makna kedua, firash itu berbentuk kasur-kasuran yang dilapisi dengan lapisan, kalau doa aleh atau saruang, dikasih saruang. Bagian dalam saruang banta atau saruang kasur cukup itu istabrak, sutra tebal. Kalau bagian dalamnya saja begitu, bagaimana bagian luarnya? Ya, bagian dalam hamparan. Kalau kita jarang pakai hamparan, tapi itu hamparan tempat duduk, tempat santai. Karena bahasa kita tempat ngopi-ngopi, tempat cito-cito laswah, cito-cito lama. Asiko duduk ya tu. Tiba di kampung lah, di ketangan kepala abui.
itu kopi mani. Itu lama. Dihamparkan, sampai yang nampak itu furush. Di situlah santai duduk-duduk. Melepas lelah, melepas penat. Di surga tidak ada lelah, tidak ada ta'ab, tidak ada lelah. Tapi seakan-akan di dunia mereka itu kan berlelah-lelah. Ya. Dunia ini tempat berlelah-lelah bagi orang mukmin. Sehingga ketika mereka mati kan harus istirahat. Mati itu istirahat bagi orang mukmin. Ya. Matinya seorang mukmin adalah istirahat. Sehingga dikatakan dia mustarih. Orang yang beristirahat. Ila rahmatillah, menuju ke rahmat Allah. Karena bagi seorang mukmin hidup dunia itu bukan untuk berleha-leha, bersantai-santai, bernyaman-nyaman, berenak-enak. Tempat mereka sudah ada. Maka sebelum mereka sampai ke tempat istirahat, mereka harus melewati suatu gerbang namanya kematian. Sehingga mereka disuruh mati itu istirahatlah. Ruh warehan. Baru di surga tempat mereka ini duduk-duduk ini. Nah, disebut dengan di situ ada muttaqiina ala furushim wa ta'inuha min istabrak. Bapak, ibu-ibu kita semua kalau ingin istirahat di surga saja. Ingin berleha-leha, ingin bersantai-santai, bernikmat di surga saja. Di dunia ini sekedarnya sajalah. Jangan sampai terpedaya, tertipu, terpesona, dan jangan habiskan waktu hanya untuk bersantai-santai, berleha-leha. Karena siapa yang menghabiskan kenikmatannya, hidupnya dengan kenikmatan duniawi walaupun tidak pernah dapat, dia tidak akan mengecap nanti. Sampai-sampai laki-laki pun kalau dia memasang pakaian bagus-bagus seperti emas, dia tidak dapat jatah di surga. Andaikan dia masuk surga, dia tidak dapat emas lagi. Begitu seterusnya. Nah, itu namanya furush. Hamparan yang dibentangkan bagian bawahnya sutra atau bagian dalamnya sutra. Kalau bagian dalam sutra berarti hamparan itu dikasih sarung, dibentangkan. Nah, bagian dalam sarungnya ada sutra tebal. Saya juga belum pernah melihat sutra asli. Ya ada sutun, kain sutu ameh maniak itu yang ada. Tapi bagaimana sutra asli saya belum pernah lihat. Karena konon kabarnya sutra asli itu luar biasa. Ini sutra surga. Ajanal jannataini jana. Jana maknanya memetik. Jana memetik. Jannatain di kedua surga tadi dan dekat, rendah. Dunia ini namanya dan, dunia dekat dan rendah, mutunya rendah. Dikatakan dekat gampang diraih, namanya lah dia duniawi. Jadi dan yang dekat, yang rendah. Maknanya penghuninya bisa memetik. Di dalam kedua surga tadi buah-buahan begitu gampang dan dekat, sehingga dalam posisi apapun disampaikan di sini, dalam posisi apapun dia memetik buah-buahan yang ada di surga, mereka bisa memetiknya. Sehingga sambil mereka berdiri juga bisa mengambil, dalam keadaan qaid juga bisa memetik, duduk, dalam keadaan berbaring juga. Seakan-akan buah-buahan surga dan tahan-tahannya itu bisa otomatis. Saya pernah masuk ke kebun teman saya, tanpa menyebut siapa teman saya. Dia punya kebun limau. Limau itu bahasa Indonesianya limau. Jeruk. Jeruk sangat manis, jeruk madu. Jeruk madu. Saya tidak sebutkan tempatnya. Kalau saya sebutkan tempatnya nanti datang ke sana. Tidak boleh. Nanti gratis pula. Saya masih ingat di ketika tahun-tahun 2000-an sebelum Covid ke sana.
dengan beberapa istri saya dan istri kawan-kawan, bapak istri, yang salah paham. Kau seminang, batang limaunya tu randah-randah, sehingga kami mengambilnya tu lalu ambilnya. Bisa ngau naram bisa dilutok lah. Tagi wak kesinan. Lalu dibikinkannya minuman dan kopi. Luar biasa. Itu baru parak buruk di dunia. Tapi buahnya bisa dipetik dengan mulut. Tidur metiknya, Pak. Saya foto kan itu. Saya metik. Dengan mulut saya bisa, apalagi tangan. Memetik itu jana. Jana, memetiknya. Petik. Kalau bisa sambil berbaring, tentu juga sambil duduk, bersimpu, bersila, bersandar, mencongkong, bisalah. Apalagi dengan duduk benar atau tegak berdiri. Inilah dia gambaran. Saya nampak gambaran ketika karena saya sudah pernah masuk ke kebun-kebun seperti itu. Luar biasa buah-buahannya. Ada 2 buah kebun limau, jeruk, kawan-kawan saya. Pernah saya masuki, ya memang kalau bahasa Urawaknya cuma celik 5 mani. Hari panih langkang, awak awi, nampak limau mau umbuk-umbuk di apa? Tu cuma celik 5 mani namanya. Nak tangguang lah. Limau orang Kamang lah. Limau Kamang namanya. Begitu seterusnya Pak. Jadi namanya jana. Jadi saya hanya menggambarkan, membayangkan jana memetik jannatain di 2 jannah, dua surga tadi. Ada kebun-kebun yang dan amat dekat, bisa gampang diambil jannatain. Kembali disapa kita. Fa bi ai ala rabbikuma tukatiban. Jawapannya sama. Tidak ada nikmat engkau yang kami dustakan, ya Allah. Itu tiba di buah-buahan. Sekarang tiba di pasangan lagi ini. Pertama, saya ingatkan, rasa cemburu, rasa dengki, rasa bengi itu dibuang di surga. Wa naza'na ma fi qulubihim min gil. Atau ma fi sudurihim min gil. Gil. Dalam surat Al-Hasyr kita diajari doa. La taj'al fi qulubina gillan. Gil itu rasa dengki, iri. Dengki, iri, bingi, ebek. Busuk hati. Itu namanya gil. Di sana dibuang. Sebelum masuk surga, dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 43, wa naza'na, kami ambil, kami cabut, kami lepaskan gil itu sebelum masuk surga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa di sebelum surga ada nanti namanya sungai. 2 sungai. Mereka selepas di Kantara. Nah, saya gambarkan sedikit. Saya ingat, saya belum ke sana nih, tapi gambarannya begitu. Setelah selamat dari neraka, melintasi Sirat, selamat melintasi Sirat itu sudah luar biasa. Kenapa luar biasa? Bayangkan, yang paling dulu melintasi Sirat kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling dulu. Di antara sekian Nabi Rasul, beliau yang paling dulu. Di antara umat-umat manusia yang paling dulu disilakan melintasi Sirat umat Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad saja sudah syukur. Kalau suruh dipilih, mau jadi umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat, atau menjadi umat Nabi Muhammad, pilih umat. Kita orang terakhir tapi orang yang paling dahulu. Kita orang yang paling terakhir tapi yang paling dahulu. Kita orang yang paling kerdil tapi paling besar. Kita umur yang paling pendek tapi nanti mendapat nikmat yang terpanjang. Lintas, selamat saja luar biasa.
Nabi Muhammad ketika selamat sampai di seberang, apa kata beliau? Salim. Allahumma salim. Malaikat juga berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan. Berarti selamat saja kita melintasi sirat itu sudah entah nikmat apa yang akan dibaca. Nah, sampai di seberang sana ditahan, namanya di Qantarah. Qantarah, qaf, nun, ta, ra dan ta marbutah. Qantarah, jembatan. Di situ dihabisi semua yang tersisa. Semua yang mengerumas, tahu mengerumas? Bahasa Arab mengerumas. Yang ada di hati dihabiskan semua. Namanya qisas. Qisas antara orang-orang mukmin adalah di Qantarah. Dihabisi semua. Kemudian setelah habis semua, tak ada lagi, mereka sebelum masuk surga ada nanti namanya nahran, 2 aliran sungai besar. Di situ mereka mandi. Di sungai pertama mandi, semua fisik mereka dihabisi. Yang keremoh-keremoh mereka habis. Yang layu-layu habis. Yang bintik-bintik habis. Semuanya segar, pulih, menjadi muda. Nah, ketika itulah. Sebab ketika kita berbangkit dari kubur, tampang kita seperti ini semua. Umur berapa mati, nanti dibangkit, jasad baru kita seperti ini, tidak berubah. Perubahan jasad itu nanti setelah selamat dari sirat, sebelum masuk surga, di air sungai itu. Wallahu a'lam, itu dalam riwayatnya begitu. Sementara perubahan wajah orang-orang yang masuk neraka, setiba di neraka berubah wajah menjadi kalih. Hum fiha kalihun, mereka cacat dan jelek di situ dan neraka. Itu surat Al-Mu'minun. Kalih. Nah, setelah mandi di situ, semua fisik kota kita berubah semua menjadi muda, sweet sepentinan. Dalam sebuah riwayat perempuan umur 19-an. Kalau 7 balik kan baru jadi. 19-an, laki-laki 30-an. Setinggi Nabi Adam. Ini mau cerita dulu setinggi tangkerambi Nabi Adam. Tabilon mencaliat nak tahu. Sebab di kampung kami yang paling tinggi batang kayu kerambi, setinggi tangkerambi. 60 hasta. 60 hasta. Saya tak tahu apakah hasta malaikat. Hasta kita kalau hasta Nabi Adam ya segitu panjang 60 hasta 30 meter. Ya setinggi tangkerambi gitu. Fisik seperti itu lagi, normal kita begitu. Dalam lama-lama manusia itu makin lama makin kurang. Umurnya makin kurang, fisiknya makin rendah, umurnya makin pendek. Yang terpendek itu Nabi Muhammad umat. Bahkan umur umat 60 60, 70 itu lebih, tidak berapa yang lebih. Itulah umur kita. Coba gambarkan dengan umur Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya 1300 tahun lebih. Pasai di 1300 tahun lebih. Berdakwah saja 950 tahun. Berbagai macam yang melewati. Hidup kita cuma 60 tahun normal. Kalau 60 tahun katanya tidak normal lah. Bagaimanapun mengarai-ngarian badan, tidak bisa. Ada yang masih taluk ke mana? Ini taluk menguih tabu. Kuih lah, tidak taluk. Tak mau lah menguih tabu. Menguih ni tahu menguih. Tak taluk lah. Mana mengarai-ngarian badan dan taluk yang maraton kian kembali? Tidak, yani dangui nang kare dulunya. Dangui nang kare. Pi mendaki 2 kali melangkah dulu. Lah kaca pinggang. Bis. Mandi di sungai satu lagi. Semua batin kita dihabisi. Termasuk gil. Sehingga hilang menjadi ikhwanan. Bersaudara. Dalam surat Al-Hijr bersaudara. Ikhwanan. Di situ mereka bersaudara, hilang rasa semua. Kenapa ini yang disebutkan?
Karena kita akan bicara tentang wanita. Wanita pencemburu. Makanya di sini di dalam surah itu ada namanya qasiratut tarfi. Perempuan-perempuan spesial diciptakan di surga. Ansha'nahunna insya'. Langsung kami ciptakan di surga tanpa proses model kita. Ini bukan wanita dunia nih. Wanita surga yang disebut dengan bidadari, tapi saya tidak percaya ada bidadari. Karena dalam Quran tidak ada bidadari. Yang ada di sinetron bidadari. Kenapa saya sebutkan tadi? Ya, kenapa perempuan saja? Ini daripada sebelum muncul pertanyaan itu. Kami perempuan bagaimana? Kan nikmat perempuan ada pula yang telah disebutkan di atas tadi. Kebun-kebun, gelas-gelas, sutra-sutra. Kami tidak hobi betul itu. Yang banyak ready-ready pakaian itu tidak kami laki-laki. Pakaian kami kaos saja selesai. Ada gelang-gelang. Gelang. Tidak ada kami gelang-gelang. Gelang-gelang paru ilahi. Asawira min fiddah. Gelang-gelang tidak ada. Ada anting-anting. Itu wanita, tapi satu disebutkan untuk kami kadang-kadang orang perempuan tertentu. Kami bara laki kami sinar. Wah ya. Apa dua saya laki lah pak ya, cabi apa aja. Jadi biarkanlah yang satu ini untuk kami laki-laki. Fihinna di dalamnya. Fihinna padanya. Namanya fihinna. Apa fihinna? Di sana, di dalam surga itu. Nah ini fihinna. Ada qasirat, qasir, pendek. Pendek. Tidak jauh. Maka wanita-wanita yang matanya tidak jejelatan. Tahu jejelatan? Meniman melirik. Walaupun menekur tapi matanya tak melirik. Tidak ada. Qasiratut tarfi pandangan. Maka jadilah wanita-wanita itu pandangnya terbatas pendek. Hanya tertuju kepada suamindanya. Kalau di Minang, udanda. Ambonda. Ambonda. Tapi kalau tua-tua kok tidak boleh udah-udahnya. Itu awak anda. Pandangannya tunduk, tarf kan pandangan melirik. Jadi khasirat tarf, pandangannya rendah, pendek, tidak liar. Dia hanya tertuju pandangannya kepada suaminya. Dengan catatan dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan bahwa wanita-wanita sana sudah tahu dia siapa calon-calonnya. Tapi laki-laki di dunia tidak tahu dia siapa calonnya. Sebab wanita-wanita yang diciptakan Allah langsung di surga, mereka sudah pasti ada calonannya di dunia. Tapi laki-laki di dunia belum tentu ada calonnya di sana. Karena ada yang singgah di neraka dulu, dan ada yang masuk neraka selama-lamanya. Makanya kepada kita tidak dikasih tahu siapa calon kita di sana. Bisa jadi kita tidak ke sana, tapi harapan kita ke sana lah. Wanita-wanita di sana, perempuan-perempuan di sana, yang Allah ciptakan, inna ansha'nahunna insya', kami ciptakan langsung tanpa proses. Uruban atraban, kawaiba atraba, dan seterusnya macam-macam lah sifatnya. Salah satu sifat wanita surga, matanya hanya tertuju, pandangannya hanya tertuju dan terpesona kepada suaminya. Dia tidak ada melihat terang-terang atau sembunyi-sembunyi, atau menciliang-ciliang saja kepada laki-laki lain. Menciliang ini tidak ada dia. Menciliang itu tidak tahu pak. Itu menciliang. Tidak ada. Kalau mencigok, undang kepala. Bahasa Minang kan kayo. Bahasa yang paling kayo di dunia bahasa Minang. Kejak siya. Kira Minang lah.
Sebab jatuh saya macam-macam jatuh. Tajelapak, takongkang, tatilantang, tasungku, tajerambak, macam bahasa. Ada 20 istilah jatuh. Aku nak kaji, dia masuk ke kaji, tak ada dalilnya dah. Kasratut tarf lam yatmithunna. Lam belum pernah yatmithu, yatmith, tamas. Tamas itu darah yang mengalir. Tamas di sini adalah darah yang mengalir. Maaf karena kita sudah 17 tahun ke atas semua. Perempuan kalau malam pertama mengalir darahnya. Nah, darah itu tamas namanya. Jadi belum pernah dia disentuh sehingga darahnya mengalir. Nah, maka berarti perempuan-perempuan di sana hanya disentuh oleh suaminya. Sampai sekarang belum pernah disentuh. Siapapun menyentuhnya. Lam yatmithunna. Diterjemahkan di sini tidak ada seorang manusia pun pernah menyentuh mereka. Lam yatmithunna insun. Dia dirancang, wanita itu diciptakan hanya khusus untuk siapa diciptakan dan tidak pernah disentuh, dilihat pun belum pernah. Dia tersimpan rapi. Walajan, dan juga belum pernah disentuh oleh jin. Kalau begitu jin juga masuk surga, iyalah. Jin juga masuk neraka. Jin juga ditaklif. Jin juga mukallaf. Nah, cuma kita tidak tahu bentuk jin. Nanti ajalah di surga kita ketemu dengan jin. Jadi aku nan jin tu yo. Tanya nanti di surga. Kalau ada yang mengaku sekarang melihat jin, dia bohong. Kata Imam Syafi'i, dia bohong. Karena selama dia jin tidak pernah dilihat. Hati jin itu tidak nampak. Dikatakan jin dengan jin karena tidak nampak. Kalau sudah nampak bukan jin. Nah, barangkali jinni itu yang nampak. Jinni. Jin tidak nampak kecuali dia menjelma. Kalau dia menjelma dalam sosok bentuk yang lain baru nampak. Kalau kan rumah ngari-ngari itu betang pisang. Betang pisang ngari di rumah. Tidak jin tu. Khayalan kita ada orang jalan tanpa menjejak ke tanah, itu kan khayalan-khayalan saja. Di sekitar kita ada jin. Di masjid ada jin, di rumah kita ada jin. Tidak nampak, cuma ada. Pakai sosok. Bertubuh. Iyalah. Cuman mata kita tidak mampu kuasa melihatnya. Karena Allah menciptakan mata kita biqadarin. Segala satunya kami ciptakan biqadarin. Nah, sekarang jin juga belum pernah menyentuh itu. Berarti itu wanita pasangan khusus yang dirancang di samping istri duniawi. Nah, ini dah. Istri duniawi kalau dia masuk surga dipertemukan dengan suaminya. Walaupun istri duniawi itu derajatnya surganya di bawah, andai, maka dia dinaikkan kepada posisi suaminya. Sehingga istri-istri Nabi tidak mungkin sama dengan Nabi kan? Tapi posisinya, derajatnya, kemuliaannya diangkat ke derajat suaminya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau istri yang salehah, suaminya parimaniah? Nah, ini lain lagi ceritanya kan? Kalau suaminya parimaniah itu tidak masuk surga dia. Di neraka lah dia. Lalu bagaimana itu? Nanti jangan cemas. Jangan cemas, minta kepada Allah yang baru sana. Dan catatannya, kalau ibu-ibu punya suami sekian, yang menjadi suami cuma satu juga, suami terakhir. Makanya para istri Nabi itu tidak kawin-kawin lagi. Aisyah ketika Nabi wafat umurnya 18 tahun. Dan ada yang masih 20 tahunan, istri Nabi yang boleh wafat. Dan itu sudah lazim. Tidak kawin-kawin lagi. Sebab kalau kawin lagi bagaimana? Tentu dia pasangannya suami terakhir. Kalau ingin juga cari pasangan yang lebih baik daripada suami yang sudah meninggal. Ini kan pesan saya sama istri saya nih. Cari nanti yang lebih baik daripada saya. Kalau ingin bersuami juga.
Jangan yang lebih gagah, yang lebih baik, supaya nanti itu pasangan di surga. Tapi kalau saya masih lebih baik daripada calon suaminya, janganlah kawin. Jangan kawin. Ini juga tidak kaji ini. Kajian tadi. Bahwa ini wanita-wanita surgawi berbeda dengan istri-istri. Istri-istri itu dipertemukan dengan suaminya lagi. Nah, salah satu kurnia Allah dalam surat At-Tur, juga doa malaikat dalam surat Ghafir, bahwa pertemukan mereka dengan pasangan-pasangan mereka, azwajihim wa dzurriyyatihim, dipertemukan lagi, disurgakan lagi. Suami bisa saja nanti mempunyai sekian istri, sekian pasangan. Ada mencapai 70.000 pasangan. Bagaimana tuh? Itulah, jangan tanya sama saya bagaimana itu. Tapi tetap istri tetap satu. Nah, rasa itu, tadi sudah saya bilang, rasa dicabut. Dengki, cemburu, bingi, ebek, mengkuruk, menjajok, mengkutuk, membudua, dia buang. Semua yang tidak bagus dibuang. Kapan? Sebelum masuk surga sudah dibuang. Sebab di surga tidak layak ada itu. Makanya katakan naza'na, kami cabut rasa itu. Sehingga di situ walaupun isi surga itu wanita saja, satu suami tidak akan berebut orang. Mereka punya istana masing-masing, punya gedung masing-masing, punya surga masing-masing. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena juga saya belum berniat ke sana, tapi belum pernah menyentuh perempuan sana. Semoga ada juga kita dapat penjelasan ringkas tentang ini, karena hari sudah pukul. Ini gambaran sekecil, gambaran sederhana tentang kenikmatan surgawi yang bisa kita sampaikan melalui ayat ini. Semoga kita dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surganya, dan dijaga, dilindungi, dipelihara, dijauhkan kita daripada neraka, karena kita tidak akan mampu untuk lewat saja. Kalau tidak rahmat Allah, tidak akan mampu kita. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.